Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian hari ini sehat selalu. Amin, amin, ya robbal alamin. Anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu, bersama-sama. Tolong, kalian ikuti di rumah. Bismillahirrohmanirrohim. Nawaina ta'alluma, liridollohi ta'ala, wali izalatil jahli, wa ihyaiddin, roditu billahi robba, wabil islamid dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula, robbi zidna ilma warzukna fahma, amin, amin, ya robbal alamin. Anak-anak, apakah kalian pernah mendengar, ada orang, yang bercita-cita menjadi anak solih dan solihah? Biasanya, kalau ada anak ditanya, apa cita-citamu nak? Jawabannya, selalu saja, menjadi dokter, atau menjadi insinyur, atau menjadi pilot. Kemudian, siapa yang dinamakan anak salih itu? Apa ciri-cirinya? Salih artinya baik. Anak salih berarti anak yang baik. Di antara ciri-ciri anak salih adalah taat kepada Allah, jujur, patuh kepada orang tua, patuh dan hormat kepada guru, setia kepada kawan, dan menghargai sesama. Jadi, walaupun kelak kalian menjadi dokter, tetapi harus menjadi dokter yang salih, atau insinyur yang salih, dan pilot yang salih. Nah, pada pelajaran ini, menampilkan sesuatu yang baru, kalian tinggal mengamati alur cerita pada video, tontonlah dengan tuntas, agar kalian bisa memahaminya. Sebelum lanjut ke pembahasan materi, tekan dulu tombol like dan subscribe, nyalakan loncengnya, tulis namamu di kolom komentar, jangan lupa nomor absen dan asal sekolah kamu. Pertolongan Allah untuk orang yang jujur. Kisah ini bercerita tentang dua pemuda Bani Israel. Salah seorang pemuda mendatangi temannya untuk meminjam uang 1000 dinar. Lalu si pemberi pinjaman ini berkata, "Apakah engkau dapat menghadirkan seorang saksi untuk menyaksikan transaksi pinjaman ini?" Si peminjam berkata, "Cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi saksi." Si pemberi pinjaman setuju dengan perkataan temannya yang hendak meminjam uang, namun masih ragu, sehingga ia pun berkata, "Apakah engkau dapat menghadirkan seorang penjamin yang dapat menjamin kembalinya uangku?" Si peminjam pun berkata, "Cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penjamin." Si pemberi pinjaman lalu berkata kepada temannya, "Engkau benar. Baiklah, aku akan memberi pinjaman 1000 dinar kepadamu. Dan engkau berjanji, akan mengembalikannya, pada waktu yang telah disepakati." Tak lama, setelah peristiwa itu, si peminjam uang berkelana menyeberang lautan, untuk mencari nafkah. Akhirnya, tiba waktunya yang telah disepakati mereka berdua, untuk pengembalian hutang. Si peminjam uang, adalah seorang pemuda yang jujur. Dia menepati janjinya, dengan mengumpulkan uang, untuk dikembalikan ke temannya, akan tetapi, hingga waktu yang telah ditentukan, ia tidak berhasil mendapatkan perahu, ataupun kendaraan untuk pulang, dan membayarkan hutangnya. Akhirnya, dengan ketulusan hati dan kejujuran, ia pun mengambil sebatang kayu, lalu melobanginya, dan memasukkan uang tersebut, disertai catatan, untuk temannya. Selanjutnya, ia membawa kayu tersebut ke pinggir laut, dan berdoa kepada Allah. "Ya Allah, sungguh Engkau mengetahui, bahwa, saya meminjam uang ini kepada si Fulan, dan saya berkata kepadanya, bahwa Engkaulah yang menjadi saksi, sungguh, saya sangat sulit menemukan kendaraan pulang, hingga saya menitipkan uang ini kepadamu." Selanjutnya, ia pun menghanyutkan batang kayu tersebut ke laut. Setelah melakukan itu, ia pun kembali berusaha, mencari jalan pulang, dengan sekuat tenaga. Atas izin Allah, kayu tersebut, ditemukan oleh temannya, yang meminjamkan uang kepadanya. Kayu tersebut dibelah, oleh si pemberi pinjaman, untuk dibuat kayu bakar. Ketika dibelah,
muncullah uang sebesar 1.000 dinar beserta catatannya. Akhirnya, tahulah ia, bahwa temannya tersebut tidak ingkar janji, dan berhasil membayarkan hutangnya, kepada dirinya. Akhirnya, setelah beberapa lama, si peminjam uang pun dapat kembali, ke kampung halamannya. Ia langsung menemui temannya, sekaligus menyiapkan uang 1.000 dinar, sebagai pengganti. Ketika bertemu dengan temannya, yang meminjamkan uang, si peminjam berkata, "Maafkan aku wahai sahabatku, aku telah berusaha keras, untuk memenuhi janji kita, untuk membayarkan hutangku pada waktu yang telah ditentukan, akan tetapi, aku tidak mendapatkan satu kendaraan pun, untuk pulang ke kampung." Si pemberi pinjaman pun berkata, "Tidak usah engkau risau sahabatku. Engkau adalah orang yang jujur, dan menepati janjimu. Aku menemukan uang, dan catatan yang engkau masukkan, ke dalam sebuah batang kayu. Sungguh, engkau telah berkata benar. Allah lah, yang menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Setelah kalian melihat video barusan, apakah kita masih enggan untuk bersikap jujur? Allah akan sayang kepada kita, jika kita jujur kepadanya. Hidup kita akan tenang, jika kita jujur kepada diri kita sendiri. Kita akan lebih dipercaya, dan dikasihi, oleh teman-teman, kedua orang tua, dan masyarakat di lingkungan kita, jika kita selalu berkata jujur, kepada mereka semua. Jadi, jujur itu, adalah salah satu sifat dari anak solih, dan solihah. Ayo anak-anak, kalian harus berusaha jujur sejak dini. Baiklah anak-anak, materi hari ini, cukup sekian dulu, kita lanjut, di pertemuan minggu depan. Tetap semangat belajar, beribadah dan berdoa. Saya akhiri, wallahul muwaffiq, ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Guru PAI Online Kreatif e-learning.